Haleluya. Selamat pagi, Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh beribadah di pagi hari yang ceria ini karena kebaikan Tuhan. Mari saya undang jemaat yang terkasih, kita mau bersujud kepada Tuhan. Kita ambil posisi bersujud, bisa menggunakan alas yang sudah disediakan. Terima kasih Allah Bapa. Hanya ucapan pujian dengan apa ku balas. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kau pulihkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
selamanya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita menyembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih, terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa, terpujilah, disembah, ditinggikan, haleluya, diagungkan nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya, ya Bapa, ya Bapa, haleluya, haleluya, kami sedang memuji-Mu, haleluya, hatiku memuji-Mu, terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hati, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Beri kemuliaan Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Baik Tuhan, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai bersuka cita di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara jemaat semua yang dicintai Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan gambus. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Haleluya. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah,
mimpi. Mari kita puji Tuhan, bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari kita yang dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, karena kita adalah umat yang pemenang, jadi kita harus lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan semua mengajari kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Tuhan baik. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dipatahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
dalam hadirat Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Tuhan Yesus, Kau sangat kucinta. Bersyukur selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu seperti rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Kau Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku mau minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu,
minum air firman-Mu Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk Tuhan taburi. Biarlah benih-benih Tuhan tinggal di dalam kami dan kami boleh melakukan firman sesuai dengan yang Engkau perintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasihlah Bapa, berkati Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cek, oke. Ya. Shalom. Semua diberkati, amin. Amin. Siapa yang sampai rumah jam 11? Oh, jam 11 ya? Jam 12? Tadi Bu Belinda bilang masih setengah 11 Bu, gitu ya. Sebenarnya kita udah selesai lumayan ya, tapi nungguin ada satu yang semangat itu ya. Saudara Jeffrey semangat udah. Cek satu. Nah, bolehlah. Oke. Tapi suaranya ke sini semua ya. Enggak apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudara, di bulan Januari firman Tuhan tentang benih doa. Bagaimana bulan Januari? Apakah sudah menjalankan benih doanya? Sudah ditabur benih doanya bulan Januari? Sukses? Pasti ada yang sukses, ada yang masih ya on progress, ada yang masih bolong-bolong gitu ya. Ya kadang berdoa, ya kadang masih usaha. Karena ternyata menabur benih doa tuh gak gampang ya. Ya kan? Apalagi kalau kita yang bekerja, kita sudah capek dengan pekerjaan kita. Tapi mari kita belajar untuk terus menabur benih doa. Nah, di bulan Februari ini firman Tuhan tentang menabur benih kasih. Nah, tapi bukan berarti bulan Februari nggak usah benih doa lagi. Benih kasih aja. Nah, itu tidak tepat. Yang benar adalah setiap bulan benih doanya tetap kita tabur. Sembari menabur benih doa, sekarang sudah 2 benih yang kita tabur ya. Di bulan Februari benih kasih. Mari kita baca Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Kita baca bergantian ya. Saya ayat 11, Bapak Ibu ayat 12 dan seterusnya. Kita baca ini karena ini juga masih pagi, berarti masih semangat biar kita sadar gitu ya. Bilang kiri kanan. Yuk baca Ben sadar. Ya. Saya juga tadi kepikiran kan memang kita kan memang settingannya kan gelap gitu ya worship. Waktu saya matiin ternyata gelap banget ya. Gak cuma gelap. Saya juga keikutan ngantuk. Untung ya. Yuk Lukas pasal 15 ayat 11 sampai seterusnya. Dengan tema judul perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya baca ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan.
Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Ayat 21 kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Oke, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan membawa 2 poin tentang benih kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan poin yang pertama bahwa kita punya Bapa yang kasihnya tidak berubah. Amin. Kita lihat di Lukas pasal 15 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di sini poin yang pertama, sebelum kita mau belajar untuk menabur benih kasih, kita harus menyadari satu hal, bahwa kita punya Bapa yang tidak berubah. Amin. Kalau Bapa di dunia itu bisa berubah, bisa tidak mengasihi kita, tapi kita punya Bapa, dia tidak pernah berubah. Jadi kalau manusia tuh ada yang namanya bad mood gitu ya. Tapi saya rasa di sini kita punya Bapa yang enggak bad mood, Bapak Ibu Saudara. Enggak bad moodan, enggak moody. Ya kan? Kalau kita mungkin moody. Tapi kalau cewek katanya tiap hari moody. Ya enggak tahu ya, kebanyakan gitu ya, katanya kebanyakan moody, moodian gitu. Lagi enggak dibelikan ayam geprek dia bad mood. Senin enggak dibeliin ayam geprek dia bad mood. Setelah dibeliin ayam geprek, Selasa bad mood lagi dia. Nah itu ya katanya, kata orang. Kita punya Bapa yang tidak pernah berubah. Bapak Ibu perhatikan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Yang menarik perhatikan ayat 19. Ayat 19 berkata begini. Ya, 19, 18 ya. 18 dan 19. Kerja, kata Pak Nehemia. Kerja aku ini, kerja. Ayat 18 dan 19. Ya, perhatikan ya. Dia karena kerja ternyata ayat 17 ya, sorry. Udah pro jadi aman. Nah, ini lihat ya. Saya bacakan buat saudara. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Dia ngomong atau dalam hati? Dia ngomong atau dalam hati?
Ini dalam hati loh ini ya. Dia ngomong di dalam hati, artinya dia belum melakukan, dia masih ngomong gitu dalam hati. Coba. Lalu ia menyadari keadaannya katanya. Nah kita nggak tahu, sebenarnya kita nggak tahu ya dia ngomong dalam hati karena nggak dibilang katanya dalam hatinya kan. Cuma bilang katanya tok. Jadi ya, ibu juga nggak tahu dia ngomong entah dalam hati atau dia sebentar itu kayaknya ada orang di luar. Sepeda kayaknya. Tolong dibenerin kayaknya ada yang mau keluar. Oke kita lanjut ya. Lalu ia menyadari keadaannya katanya entah dalam hati atau mungkin dia ngomong-ngomong sendiri gitu ya. Gak tahu juga. Coba kita perhatikan betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Terus ayat 20. Maka bangkitlah ia, sebentar ya. Ini dia itu berarti ngomong sama siapa? Ngomong sama dirinya sendiri. Coba saudara perhatikan di sini dikatakan, aku tidak layak disebut anak Bapa. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Dan aku akan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga, terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kalau saya lihat di sini sebenarnya dia lagi praktek bicara ya. Iya kan? Kan kalau dia lagi bicara dalam hati, kemudian dia praktek ngomong gitu. Aku gimana ya nanti ngomongnya ya. Mungkin aku bilang begini, Papa, ya nggak apa-apa, aku jadi pekerja Bapak aja deh. Gitu aja kali ya, mungkin ya. Karena kita mencoba untuk mendramatisirnya keadaan saat itu gitu ya. Nah tapi yang menarik di sini dikatakan bahwa ayatnya yang ke-20, maka bangkitlah. Jadi ketika dia ngomong-ngomong sendiri, dia sadar-sadar sendiri gitu ya. Dia sadar, dia praktek-praktek sendiri. Akhirnya bangkitlah ia. Artinya dia mulai bergerak, dia jalan dan pergi kepada bapaknya. Nah Bapak Ibu Saudara, penting ya bagi kita ketika kita mau belajar menabur benih doa harus ada kesadaran dulu. Entah, terkadang Tuhan tuh suka bicara loh dalam hati kita. Bahkan diri kita sendiri tuh suka mengeluarkan suara. Untuk apa? Untuk kita bangkit dan pergi kepada Bapa, yaitu di dalam doa. Nah yang penting tuh bukan tentang, pernah nggak saudara tuh udah di keadaan begini, saudara lagi buka medsos, kamu udah doa belum hari ini? Pernah nggak? Ada perasaan suruh saudara tuh berdoa. Tapi kayak ada aja kesibukannya, kayak selalu ada aja alasannya. Aku sibuk nanti ay. Pernah nggak? Pernah kan pasti ya. Nah tapi yang menariknya di sini bahwa ketika ada suara itu dalam dirinya, dia bangkit dan langsung pergi kepada Bapa. Tetapi Bapa itu baik Bapak Ibu Saudara. Ketika ia masih jauh gitu ya. Ketika dia masih jauh, cuma lihat gitu, kayaknya anakku itu ya. Dikatakan di sini, ia langsung, ayahnya telah melihatnya dan tergeraklah hati oleh belas kasihan. Bapak Ibu, sebenarnya saat hati kita tuh berbicara, ayo doa. Itu sebenarnya Tuhan itu yang sedang menggerakkan hati kita. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ketika ada suara di dalam hati kita, ada ayat Alkitab berkata begini, Tuhan katanya, yang menaruh keinginan di dalam hatimu. Jadi kalau dari dalam hati kita tuh berpikir begini, aku udah lama ya gak doa, aku nih kepengen doa pribadi, aku kayaknya kepengen ini baca Alkitab. Itu Tuhan yang taruh keinginan di dalam hati kita. Di sini dikatakan masih jauh ayah telah melihatnya dan tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa Tuhan itu penuh belas kasih. Amin. Saya sampai bikin quote di Instagram ya. Tuhan itu penuh belas kasih.
Kitanya aja yang gak pernah berterima kasih. Sekali lagi, Tuhan itu penuh belas kasih. Kita aja yang tidak pernah berterima kasih. Kasih bukan hanya sekedar karakter Allah. Kasih itu adalah pribadi Allah. Kalau manusia itu dia mengasihi kita karena ada maunya, kadang kala. Kalau manusia itu mengasihi mungkin karena ada kepentingannya. Kalau orang baik sama kita mungkin karena ada kepentingannya. Atau karena dia baik juga sama kita. Atau karena mungkin satu dan lain hal. Tapi kita punya Tuhan, dia mengasihi kita tanpa syarat. Apapun keadaan kita. Just, kalau lagu bilang, just the way you are. Itu gak benar itu. Nggak ada itu. Karena kasih manusia itu terbatas Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Tuhan menerima kita apa adanya. Makanya doa itu untuk semua orang. Untuk orang yang berdosa. Untuk orang yang sudah mau hidup dalam kebenaran. Doa itu terbuka untuk semua orang, untuk orang yang masih hidup di dalam dosa, orang yang baru mau bertobat, orang yang sudah bertobat tapi ingin terus hidup kudus, doa untuk semua orang. Jadi kalau hari ini engkau dalam keadaan berdosa, doa untukmu. Jadi nggak ada yang bilang, nanti aja aku masih nggak holy, aku masih nggak kudus, nanti aja aku berdoa. Nanti aja aku masih nggak suci, aku masih banyak dosanya, nanti aja aku berdoa. Aku masih banyak dosanya, nanti aja aku ibadah. Aku masih banyak dosanya, nanti aja aku melayani. Tapi kita harus lihat di sini bahwa doa untuk semua orang. Untuk kita yang minta belas kasih Tuhan, sama untuk kita yang apa? Doa bukan lagi untuk minta belas kasih, tapi untuk berterima kasih. Jadi doa itu untuk semua orang. Amin. Tuhan itu baik. Setan itu jahat. Bener gak? Tuhan baik, setan jahat. Tapi ada lagi quote kedua saya bilang. Tuhan tuh baik. Kita yang jahat. Kita yang suka nyakitin hati Tuhan. Tuhan sudah kasih kita banyak kebaikan. Kita bisa bangun pagi aja dengan sehat. Itu semua Tuhan loh. Itu semua karena Tuhan. Saya punya kenalan saudara, sakit apa itu darah. Udah ke luar negeri, ke semua rumah sakit di Surabaya loh. Belum sembuh. Kalau ketemu masih bilang, doakan ya. Doakan ya. Tapi kalau kita bangun tuh jangan begini, sudah pantas kok saya bangun pagi itu sudah pantas. Sudah seharusnya. Tapi kalau kita ada hari ini semua karena Tuhan, amin. Tuhan baik, kitanya aja yang kadang tidak baik. Betul enggak? Bilang kiri kanan, Tuhan baik. Kamu kadang enggak baik toh. Tuh. Mazmur 103 ayat 13, mari kita baca. Mazmur 103 ayat 13. Saya mau semua baca ya. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar untuk menabur benih doa, kita belajar menabur benih kasih, Tuhan tuh sayang loh sama kita Bapak Ibu Saudara. Waktu kemarin ya, puji Tuhan, saya bersyukur saya diberi usia ya, tambahin lagi 1 usia. Saya bilang ke Pak Gembala, saya bersyukur ya, saya tuh masih hidup. Saya bilang. Terus Pak Gembala bilang, apa harapan di tahun depan? Boleh tanya Pak Gembala, saya cuma bilang begini, saya kepengen saya lebih rajin lagi berdoa. Itu yang saya bilang. Saya kepengen lebih rajin sembahyang lagi. Tidak ada bolong-bolong. Tahu, satu kalimat saya mau katakan bahwa yang penting ada. Jadi Tuhan tidak lihat kita berdoa 30 menit, 20 menit, 10 menit, 5 menit, 1 menit. Saya nggak mau ngajarin jemaat, doa itu nggak boleh cuma 5 menit. 5 menit aja jarang kok kita lakukan,
Apalagi saya mau bilang jemaat, nggak boleh ya, doa tuh harus panjang. Nggak boleh, emang mau laporan, laporan aja kita nggak pernah laporan kok. Laporan, sana laporan. Kalau memang saudara mau berdoa cuma mau laporan, monggo silakan. Loh Bu, saya belum ada waktu untuk berlutut seperti yang Bu Gembala ajari buat jemaat SMC. Saya bisanya doa makan. Ya wes, wong kadang doa makan ya lupa kok, lali. Bener nggak? Saya cuma doa laporan bisanya. Tuhan berkati di perjalanan, Bapak Ibu. Ada kisah loh, pentingnya berdoa dalam perjalanan. Saya mungkin pernah khotbah ya tentang hal ini. Ada orang, dia naik mobil, dia bawa di belakang telur. Dia bawa telur mentah. Terus dia berdoa begini, Tuhan berkatilah perjalanan, berkati telur-telur di belakang supaya tidak pecah. Saudara tahu dalam perjalanan dia kecelakaan. Dia bonyok, mobil rusak, yang aman cuma telur. Telurnya nggak kenapa-napa, hebat nggak? Hebat. Dia bilang Tuhan, toh gitu tak doa yang komplit. Aku aman, mobil aman, telur aman. Itu adalah sebuah cerita yang sebenarnya sepele. Tapi Tuhan itu mau kita tuh berdoa. Mas Yos sudah bilang, aku gak bisa berdoa berlutut, saya laporan. Oh monggo dilakukan, kadang laporan aja lupa kok. Yang sepele-sepele aja gak dilakukan. Tapi saya mau seluruh jemaat kita setia untuk berdoa. Amin. Kemudian kita lihat Yesaya pasal 49 ayat 15. Mari kita lihat Yesaya 49 ayat 15. Nah, ini menarik nih ayat ini ya. Mari kita baca. Yuk, baca ya, yang keras. 1, 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi ternyata ayat ini itu mematikan kalimat apa? Kasih ibu kepada beta apa? Terhingga sepanjang masa, ya kan? Firman Tuhan katakan bahwa dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya sekalipun dia melupakannya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kasih ibu tuh memang luas bagi kita. Tapi Tuhan mau bilang bahwa kasih manusia itu terbatas. Kita punya kasih Allah yang tidak terbatas. Buktinya apa? Ada kok ibu, dia pergi liburan 10 hari, tinggalkan anaknya masih bayi dan meninggal. Dia pergi liburan, bayangkan anak masih bayi. Mungkin masih berapa bulan, ditinggal di dalam box. Terus dia pergi liburan 10 hari sama pacar barunya. Mana itu kasih ibu sepanjang masa? Karena ternyata itu gak berlaku untuk semua ibu ya. Kalau gitu gak ada panti asuhan dong. Karena ada juga yang kalau ditanya, ada mamanya mana? Ada mama. Sorry. Tapi ada juga, mana mama? Oh nggak ada, mungkin ya memang mungkin dipanggil Tuhan atau apa gitu ya. Tapi ternyata ada juga yang mamanya masih ada tapi nggak mau merawat. Cuma numpang lahir aja. Oh saya sudah dibukain ya udah. Terima kasih. Saya sudah buka tapi saya dikasih. Saya mengambil yang dikasih gitu ya. Minum dulu. Dikatakan di sini bahwa dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Dapat ternyata. Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya sekalipun dia melupakannya. Katanya apa? Katanya apa? Baca. Aku tidak melupakan. Orang tua juga terbatas. Orang tua itu terbatas untuk kita. Ya ada waktunya orang tua ketika kita sudah berumah tangga, kita nggak selalu sama-sama terus. Kasihnya juga nggak bisa
terus-terusan gitu ya. Tapi di sini katanya aku tidak akan melupakan kau. Kasih Allah tidak berkesudahan, kasih Allah itu setia. Kasih Allah selalu baru setiap hari. Amin. Jadi tidak ada yang bilang, oh Tuhan lagi bete sama aku. Enggak, kasih Allah selalu baru setiap hari. Dia memberkati kita berbeda dari hari ke hari. Kalau manusia kan gitu. Sekalipun Tuhan bilang katanya marah tidak boleh sampai matahari terbenam ya. Ada orang marah sampai berhari-hari loh. Sampai pernah di media sosial tuh ada reels kalau dia tuh marah gak ngomong-ngomong sampai 1 bulan gitu ya. Sampai kata jangan tidur kata kalau belum baikan. Sampai udah biru-biru matanya. Di bagian saplas kayak gitu ya. Nah itu cerita-cerita orang. Nah poin yang kedua, tadi poin pertama bahwa kasih Allah tidak berubah. Amin. Ya poin yang kedua, ya itu awas Ion udah mau naik ini. Ya Bes lihat Ion. Kata Pak Gembala saya kalau ingat, ya Bes saya selalu mau nyanyi kiranya gitu ya. Yang kedua, kita lihat di sini bahwa Lukas pasal 15 ayatnya yang ke Lukas 15 ayatnya yang ke 28. Lukas 15 ayat 28, mari kita lihat. 1, 2, 3. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29 kita lihat. Lukas 15 ayat yang ke-29. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jadi Bapak Ibu Saudara kita tahu cerita ini. Nanti berkhotbah nanti ya, belum. Mama dulu yang berkhotbah. Ini kok udah gede. Nah, Bapak Ibu Saudara tolong di ini biar enggak kesetrum. Kita tahu ceritanya, jadi anak bungsu ini dia sadar, dia balik kepada papanya. Terus papanya menyambut dia, bikin acara pesta untuk dia. Saking senangnya papanya, pokoknya dibikin pesta besar-besaran. Nah di rumahnya itu ada anak sulung, kakaknya berarti ya. Kakaknya marah, katanya di ayat 28 maka marah. Dia jadi marah, dia bilang begini, loh ini kok habis pergi, ambil uang, boros-boros, datang ke sini kok bikin pesta. Saya nggak pernah dibikinin pesta. Pernah nggak? Mungkin ada beberapa dari kita yang kok adek dibikin acara ulang tahun. Ulang tahunku aja nggak pernah dibikin. Ya mungkin seperti itu ya bahasa hari ini gitu ya. Kok acara ulang tahunku aja nggak pernah dibikin, kok dia dibikin. Biasa kayak cemburu-cemburu gitu ya, kakak beradik kan gitu ya. Memang bedanya anak tunggal sama kakak beradik tuh memang beda. Kalau anak tunggal itu dia mau apa itu namanya, saat-saat dia berkompetisinya tuh enggak ada. Kalau anak tunggal itu ya, berkompetisinya tuh enggak ada karena semua dikasih, semua disayang misalnya gitu ya. Ya kebanyakan. Ada yang bilang, enggak kok saya anak Tuhan yang berjuang ya, it's okay, bagus gitu ya. Tapi kalau kakak beradik tuh lebih berkompetisi. Jadi kayak berkompetisi tuh lebih kayak ada apel gitu ya dipotong. Kok dipotong sih, kok dapetnya kecil ya, kayak gitulah. Jadi ada hati yang mengalah, ada hati yang mau menang, jadi udah bercampur-campur gitu ya. Katakan maka marahlah anak sulung ini. Jadi yang pertama menabur benih kasih kita harus tahu dulu bahwa Allah itu penuh kasih, dia tidak pernah berubah. Nah yang kedua kita harus tabur ya, pulang dari sini kita tabur benih kasih. Yang pertama tidak iri hati. Amin. Amin. Amsal 14 ayat 30 berkata, Amsal 14 ayat 30 mari kita baca dengan keras. Amsal 14 ayat 30, 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Bapak Ibu Saudara, nggak perlu saudara itu minum penyegar sampai banyak-banyak gitu ya. Tapi kalau saudara punya hati yang tenang, menyegarkan tubuh, bikin saudara sehat,
Kalau hati saudara tuh tenang. Tenang tuh artinya apa? Tidak iri hati. Tapi kalau kita iri hati, membusukkan tulang. Kalau tulang jadi busuk tuh artinya kita tuh sakit. Makanya ada orang itu, Bapak Ibu Saudara, saya lihat di sini bahwa orang iri hati itu menghasilkan sakit. Iri hati itu artinya tidak senang atau memusuhi keadaan seseorang. Jadi kalau orang tuh diberkati atau mungkin dia bagus sedikit gitu, kita memusuhi. Hati kita tuh memusuhi dia. Nah ternyata iri hati ini berpengaruh pada kesehatan tubuh Bapak Ibu Saudara. Hilang semangat, minat, energi, dan rasa berharga dalam dirinya. Jadi kalau ada orang dia rupa tidak pede, dia rupa nggak ada semangat hari itu, dia kekurangan minat, itu udah mulai busuk tulangnya pelan-pelan. Karena apa? Sesuatu dalam hati ini. Malah secara psikologi kesehatan berkata bahwa orang kalau iri hati, dia akan lebih mudah marah, sakit jantung, stres, depresi, bahkan cancer. Karena hati nggak beres dalam hati. Makanya kebanyakan orang tuh kalau mereka survei, yang cancer itu kebanyakan ada something dalam hatinya yang dia belum selesaikan. Nah satu kali saya bertanya ya kepada anak-anak, saya tanya, kalau ada orang yang menyakitimu, ada orang yang baik sama kamu buat baik nggak? Oh baik katanya. Oke. Kalau ada orang yang menyakitimu, kalau ada orang baik sama kamu baik nggak? Baik. Kalau ada orang nggak baik sama kamu baik nggak? Enggak. Oke. Cuma sebatas itu. Sekarang ibu tanya pertanyaan, ibu ganti pertanyaan. Kalau ada orang yang menyakiti hatimu, pukul kamu, menyakiti, bully kamu, hatimu sakit pokoknya, kamu mau nggak buat baik sama dia? Enggak. Terus saya bilang, Tuhan bilang kita harus buat baik. Kebaikan itu bukan membalas orang baik. Kebaikan itu adalah baik sama yang enggak baik. Itu artinya kebaikan. Sampai sini ya, amin. Yang enggak baik sama kita, yang kita baik. Terus anak-anak bilang begini, Miss, tapi ada orang-orang tuh yang enggak sadar kalau dia udah menyakiti. Ya itu ya apa? Terus saya buka open answer gitu. Open discussion. Silakan. Menurutmu siapa mau jawab gitu ya? Sebelum saya jawab, saya suruh mereka jawab sendiri. Terus temennya jawab. Tahu jawabannya apa? Ya, kita doakan. Kita doakan supaya sadar. Saya langsung rohani sekali kelas ini ya. Doakan supaya sadar, karena emang kesadaran itu Tuhan yang kasih buat seseorang. Kita lihat di sini Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 26. Oh, 2 ayat terakhir. Senggol kiri kanan, senggol dong, gitu ya. Dua ayat terakhir, senggol dong gitu. Iwan mana ya? Oh, aman. 2 ayat terakhir Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 26 kita baca 1 2 3. Galatia 5 ayat 24 dulu. 24 dulu. Yuk, 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus, bentar, saudara milik Kristus? Amin. Yuk, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus apa? Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Orang yang iri hati itu sudah pasti tidak hidup dalam roh. Karena orang yang hidup dalam Kristus Yesus itu adalah orang yang tidak iri. Karena dia tahu bahwa Tuhanku dan berkatku tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Kalau Tuhan memberkati orang lain, Tuhan juga memberkati aku dengan versiku. Amin. Karena saya nunjuk ini, saya tiba-tiba ngeliatin itu ya. Karena hujan Be yo. Saya begini tiba-tiba saya ngeliat. Kalau saya di bawah saya nggak lihat.
Mumpung saya di sini saya lihat ya. Ya, karena hujan gitu ya. Oke. Ayat terakhir. Senggol dong ya, ayat terakhir. Ya, ayat terakhir 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 3. Belum bilang ayatnya udah 1, 2, 3 saya. Kata Pak Nehemia. Apa iki? 1 Korintus pasal 3 ayat 3. Ini ayat terakhir Bapak Ibu Saudara. Korintus 3 ayat 3. Gak apa-apa Pak, ibadah sesi dua nanti jam 3 sore kok. Lama ibadah kedua ya jam 3 sore. 1 Korintus pasal 3 ayat 3. Ini ayat terakhir, kita baca dengan semangat. 1, 2, 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Amin. Bapak Ibu Saudara, perhatikan saya bahwa ternyata hidup secara duniawi itu Bapak Ibu Saudara, bukan saudara tuh punya mobil mewah. Duniawi itu. Bukan tentang bajunya mahal. Dia kok makannya mahal. Hedon nih, hedon. Tahu, firman Tuhan jawab, tahu apa? Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Jadi kita nggak boleh lah ya menilai orang, ini duniawi nih. Ini orangnya duniawi. Karena ternyata mau duniawi itu dan hidup dalam kedagingan itu bukan tentang apa yang kelihatan. Tapi tentang apa? Bukan apa yang kita pakai atau orang lain pakai, tapi apa? Sifatmu. Sekali lagi, duniawi bukan tentang apa yang dipakai orang, tapi tentang apa? Sifatmu. Sifat saya. Lihat sini, katanya kalau kita ada iri hati, kita hidup dalam keduniawian. Aneh ya. Di mana-mana kalau duniawi ya mungkin menjadi seperti dengan dunia ini gitu ya. Ya rambutnya dicat coklat, hitam, hijau, gitu, duniawi, gak rohani, duniawi. Ya kan? Beli tambah TV satu lagi, duniawi ini. Bukan. Orang itu kalau dia lookingnya bagus, dia memberi yang terbaik dan dia tuh menghargai event itu. Ya, coba saya khotbah di sini, rambutnya saya ikat satu, saya nggak sisiran, saya nggak make upan gitu ya. Si ono ijo-ijonya di mata sini, mau saudara? Gak mau. Saya gak mau ibadah di SMC, tak ibadah aja di tempat lain. Lux, mewah. Saudara sendiri maunya yang kayak gitu, ya nggak sih? Tapi kalau ibu gembalanya mandi bagus gitu loh, wah ini nih duniawi nih. Firman Tuhan bilang loh, duniawi bukan tentang apa yang kita pakai, tapi tentang apa? Jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Kenapa orang kok bisa iri hati? Kenapa kok orang bisa berselisih? Karena merasa apa? Berkat Tuhan tidak cukup untuk hidup. Tapi kalau engkau merasa berkat Tuhan cukup untuk hidupmu, dan lebih dari cukup, kau berterima kasih, kita gak akan pernah ada iri hati dan perselisihan. Amin. Amin. Kalau tambah amin tambah cepet loh. Kalau amin nanti tak selesaikan. Amin. Ya udah selesai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan berdoa. Ya saya minta Pak Kris ya sekalian doa persembahan, doa firman persembahan, dan nanti sekalian pengumuman ya.
Cek. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa juga Tuhan, pada saat ini kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Terima kasih kami Tuhan untuk rumah-Mu Tuhan, untuk bait-Mu di gereja Senjaki ini Tuhan. Kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan dengan semua yang kami berikan. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan yang menjalankan persembahan.